Kami sekarang bisa, Afia, kami serahkan pada kamu. Oke, kita berdoa dulu ya. Amin. Sebelum kita mulai ya. Father God, we come to you present to fellowship, to study your word, and your word will be applicable in our daily life. For your word is a lamp to our feet, a light to our path, to save us from our sin, to lead us to heavenly way. Open up our eyes, Lord, so we can see the truth. Pray for the person who, for whatever reason, they cannot attend, join us. Bless them, Lord. Thank you, Lord, and stay with us, Lord, and guide us, Lord. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amin. 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 Oke, kita baca dari Peter 2:11-25. Terus yang 11-17 itu peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Yang 18-25 penderitaan Kristus sebagai teladan. Sekarang yang 11, siapa yang mau baca 11 boleh lah. Oke, saya mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Oke, yang 11 kita tahu kita di sini jadi sojourner in the sense that we are living in a foreign country where they does not have the right of citizen. Kalau pilgrim, in the sense that they are obliged to live for a while in the place which is not their permanent home. So we are a pilgrim actually in this world. Benar nggak? Jadi kita nggak ada apa? Kita sementara hidup di dunia ini, right? So yang nomor 12, siapa mau baca lagi? Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Oke, sekarang dia bilang apa, abstain from fleshly lust which was against the soul. It refer to any strong desire that is inconsistent with the will of God. So it would include like overindulgence in food or drink, and catering to daily with excessive sleep, or the hankering, like strong desire for worldly pleasure. So a day of visitation, they belong, is any time the Lord draw near, either in grace or in judgment. So the day when God grace will visit the critics and they are safe, or the day of judgment when the unsafe will stand before God. Like seperti Saul of Tarsus, illustrate the first interpretation. So in the second interpretation, the thought is that unsafe people will be compelled to glorify God in the day of judgment. So it is the life of their Christian relative, friend, and neighbors. God will then be vindicated through the blameless conduct of his children. So as the citizen, yang itu submit, dibilang submit to government, right? The day word is here, ada submit, ada submit. Satu, citizen are to submit to the government, 12 sampai 13. Terus slave are to submit to the master, nomor 18. Terus wife are to submit to the husband, and younger believer are to submit to the elders. And of course, there are exceptions. There is a time when obedience is not required if a human government order a believer to act contrary to the revealed will of God. Then the believer must disobey the government. And in that case, he has a higher responsibility. He should obey God rather than man. Seperti smuggling Bible into closed country, breaking the law. But
they are obeying a law that has precedence over any human law. The command to go into all the world with the gospel, so they cannot be condemned on scripture word. Terus nomor 15, ya. So also is the will of God that well doing ye may put to silence the ignorant. Nomor 15, like Peter said, that one of the best answer to such damnable is the holy life. Jadi kita mesti hidup sebagai holy life. Nomor 16, as free and not using your liberty for the cloak of malicious, but as the servant of God. Jadi kita act as free men, live as a born servant of God. Jadi terus nomor 17, honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Jadi honor all people. We can recognize that which person was made in the image and likeness of God. Love the brotherhood. We are to love all men, but we are especially obligated to love the member of our spiritual family. Terus fear God was the reverence Him as the supreme God. We fear doing anything that would displease Him. Terus dia bilang honor the king, honor the king, to respect our ruler as officially appointed by God for the maintenance of an order society. Terus yang 18, baca 18. Servant be saya subject baca. to your master. Ya boleh 18. Penderitaan Kristus sebagai teladan. 18. Ya. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Oke. Jadi as a servant in relation to his master, ya. Jadi kita mesti tunduk gitu. Nomor 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, nomor 19. Jadi kalau kita suffer unjustly, we win God's approval. Yang 20. Sebab Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu meminta pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu terus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi nomor 20 dibilang suffering patiently for well-being and the things that counts. It is so unnatural, so otherworldly that is shock people into conviction of sin and hopefully into salvation. Jadi nomor 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, jadi kita dipanggil to act as He acted, suffering for the wrong of others. Itu ada di Isaiah 53, 4 and 5. Jadi sama di buku Isaiah, sama ini udah dipredik sama Isaiah ya. Mau baca di Isaiah 53, 4 and 5. Isaiah 53, Ya, 53, 4 and 5. 4 and 5. Oke. Ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Oke. So, 5. kita baca lagi di 2 Peter 2, Peter. 22 ya sekarang ya. Gimana dibaca Ya. sekali ya, Pak? Ya tidak Yang 22, who did no sin, neither was guilt found in his mouth. Jadi, our Lord did not suffer for his own sin because he had none. Jadi, Tuhan nggak ada ya. Itu dibilang juga di Isaiah 53, 9. Verse 9. Yang Isaiah 53 verses 9, and he make his grave with the wicked and with the rich in his dirt, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Sama sama yang ini ya. Nomor 22. Sekarang yang 23, First Peter 2:23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil.
Ya, 23. Jadi kita percaya dengan God who judges righteously, and we are called to do the same. It is written, "Vengeance is mine, I will repay," said the Lord. Itu ada di Roman 12:19. And itu juga ada di Isaiah 53 nomor 7, verses 7. And he was afflicted. Isaiah 53, 7. As a lamb to the slaughter. Udah dapat? Udah. 53 Ya. nomor 7. He was oppressed and was inflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her snare in the. So he opened not his mouth. Nomor 7. Oke. Sekarang yang 2 Peter 2:24. Ya, tadi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, jadi we should not only die to sin but live to righteousness. By whose stripe you were healed. Tapi ini bilang by whose stripe you were, ini apa ayatnya bagus ya. Kita selalu doain orang sakit pakai ini, tapi mesti percaya juga. Jadi ada di Matthew 20:22, and all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive. Jadi believing jadi penting sekali. Jadi kita jangan bawa begitu aja, tapi kalau nggak percaya ya nggak percuma ya jadinya. Sekarang yang 25, "For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your soul." Jadi, for you were like sheep going astray, juga ada di Isaiah 53, verses 6. "All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all." Jadi sama semua tuh di Peter, di Isaiah 53. Jadi conversion is returning to the guardian of our soul. We were his by creation, but cannot last through sin. Now we return to his keeping care and are safe and secure forever. Jadi kita mesti jadi contoh untuk orang, the worldly people, orang di dunia, untuk sebagai living the holy life. Ya begitu. Siapa yang mau tambahin? Sulungnya mau tambahin? Sulung masih ada di sini nggak? Siapa mau tambahin? Kalau saya bisa tambahin sih, udah Alfie udah jelaskan dari ayat ke ayat. Tapi yang penting adalah kita sebagai pendatang atau pilgrim di dunia ini bakal kita sementara. Jangan sampai kita jatuh cinta kepada dunia ini sampai meninggalkan Tuhan. Soalnya key-nya adalah bahwa kehidupan kita sebenarnya kehidupan yang kekal, nantinya di sorga. Tapi sementara kita di dunia ini, janganlah sampai kedagingan kita yang mengikat kita sampai kita tidak bisa merdeka hidupnya karena keikat oleh kedagingan kita sendiri. Itu message sebetulnya yang mau dikatakan di sini, supaya kita hidup sebagai orang yang merdeka. Dan hidup sebagai hamba Allah itu bicara juga bagaimana kita sebagai hamba Allah, the servant of God, nggak punya mesti taat 100%. Ketaatan itu udah satu keharusan, tetapi ada satu hal yang penting sekali yang kita baca juga di sini adalah di mana ketaatan itu ada batasnya kepada manusia dan kepada Tuhan. Di Kisah Rasul ayat 5 ayat 29 kita bisa baca di situ apa yang Petrus katakan dan Rasul-Rasul katakan. Kisah Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tadi sudah diberikan contohnya, kalau kita mesti nyeludupin Bible ke China, itu adalah taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi kita mesti prioritas apa yang perlu kita lakukan, apakah itu taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia. Yes, kita taat kepada manusia kalau itu tidak melanggar ketaatan kita kepada Tuhan Allah. Apalagi yang bisa saya tambahkan adalah penderitaan kita di dunia ini ada sementara. Mungkin kita di Kanada enak ya, nggak ada persecution. Tapi kalau kita hidup di negara Arab sebagai orang Kristen, itu beda, saudara. Kita akan menghadapi tantangan, penderitaan, dan yang penting adalah kita ikut teladan Tuhan.
kita taat kepada Tuhan, ikut teladan Tuhan. Tuhan sudah memberikan contoh bagaimana dia hidup sewaktu dia di dunia ini sampai mati di kayu salib. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan berapa hal yang penting-penting. Saya punya pertanyaan. Memang buat kita orang Indonesia nggak akan hidup di Arab ya, kemungkinan nggak perlu, that's just a choice. Tapi banyak orang Kristen kita sebagai orang Indonesia asalnya hidup di Indonesia, mereka juga negara Islam kan. So the question is sekarang kalau dia nggak semua orang itu dikasih karunia untuk mati syahid. Jadi mati untuk berani mati begitu. So are they wrong kalau dia melepas pergi dari Indonesia, go away karena nggak berani, nggak mau deny Yesus, but yet nggak mau juga dianiaya kalau bisa. What's the answer? Am I mute? No. No, we hear you. Mikir. Menurut saya, ngomong. menurut Coba saya di-answer. di dalam Tuhan tuh nggak ada benar atau salah yang mesti gini, mesti gitu. Tetapi yang penting bagaimana kalau saya lihat dari ayat-ayat Petrus ini, bagaimana iman kita itu sama Tuhan gitu. Jadi seperti Tuhan itu kan mati untuk mengangkat kita sebagai orang-orang yang tidak berdosa lagi. Dan kita tuh mesti mengerti akan teladan dan pendamaian Yesus itu waktu mati tujuannya apa, yaitu untuk menghapus segala dosa-dosa. Jadi kalau saya lihat itu tuh tidak ada salah atau benarnya itu seperti ayat yang berapa 21 ya, seperti dikatakan sebab dahulu kamu kamu dipanggil ya karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saya melihatnya itu bagaimana iman kita masing-masing gitu. Kalau kita imannya ada tapi nggak berbuat ya, saya berasa itu mungkin bisa perasaan salah tuh ada. Ini secara pikiran saya gitu. Tapi kalau enggak ya, kita masih belum ada iman sedalam itu. Jadi kita benar-benar mau ngikutin ayat tuh, ya itu kita masih mengerti akan hal Petrus bilang tuh menanggung perlakuan yang tidak adil segala macam-macam itu kita harus bisa ngatasinya gitu. Jadi kita nggak takut. Ya, I don't know whether there is something that answer the question. So tergantung pada iman kita gitu. I thought it's more about making the choice. You have the faith, but making the choice, because you're a free man. You have to know, right? Which is right. But we are human beings living in this strange country, and we are free, and yet we are bound by our own free will to make the choice. It's up to us. If we wanted to really follow Jesus, we make the right choice. But if we don't want to follow Jesus, we make the wrong choice. It's up to us. I think it's about choices. Udah dikasih tahu, mesti begini-begini. Tetapi kalau kita itu soal milih. Yang jelas choice-nya, the way I understand would be, it is really jangan sampai deny Yesus. That is the number one priority. Kalau sampai kejempet itu biar gimana, we should not be deny Jesus, because once we deny him, he will also deny us, right? We are losing the whole thing. Yeah. Tapi kalau masih ada kesempatan untuk pergi, this is I don't know. Yeah. Kalau sampai nggak ada kesempatan untuk pergi, the choice is clear. To be a true Christian, you should not deny Jesus, because if you deny him, that's the end of it. Tapi kalau memang ada kesempatan, that's the question, right? That's the key. Tapi Tuhan selalu buka jalan, tahu. Seperti Not always, nggak selalu. ya, seperti Moses, Moses dikirimin musuhnya mati kan, disuruh bunuh semua, tapi saat itu midwife-nya nggak bunuh, justru mamanya kirim dia ke sungai Nile, ento diambil sama anak Firaun. Betul. Justru Tuhan buka jalan selalu. Enggak, maksudnya sekarang kalau seperti orang Indonesia kayak kita, udah milih, we want to be a Christian. Orang yang udah di Injilin dan mereka betul-betul percaya. Yeah. Tapi mereka nggak punya jalan untuk keluar. Financial, no connection, no family, no nothing. They just cannot get out. So that situation, apa itu? I mean, in that situation is the one, I guess the choice lebih clear ya. Don't deny Jesus. Tapi sekarang choice-nya for the people who has a choice.
who is able to get lost. Is it getting out the right way? Is it get? I guess tergantung dari imannya. Kembali lagi, I guess di situ. Ya, kita dikasih akal. Kita contoh seperti yang sekarang lari ke Amerika tuh, ya. Like us. Ibrahim, ya. Dia lari, dia di Indonesia diam aja dia dibunuh pasti. Tapi dia punya akal, dia lari. Nah, itu menghindar. Tuhan tetap kasih jalan keluar, betul. Ya. Dia sekarang di Amerika. Nah, dia tetap ya tidak menjual imannya. Dia tetap percaya dan dia sekarang berkhotbah di mana-mana itu. Dia pernah kita ikut Zoom juga sama dia, Ibrahim ya. Dan KC juga, Pak KC juga kan sampai di penjara, tapi ya dia dihadapi, dia tidak istilahnya dia tidak mundur. Nah, dia sekarang dia udah bebas, udah keluar Pak KC. Ya, Tuhan pasti ada jalan keluar lah. Ya, kalau kita memang tetap setia. Cuma kadang-kadang sebagai manusia kita merasa kita kuat, itu dihadapi nggak bisa. Ya, kita tidak bisa melawan iblis. Ya, orang-orang yang melawan Kristus itu adalah iblis. Kita tidak bisa melawan iblis. Ya, hanya Tuhan. Ya, kalau kita bersandar kepada Tuhan, iblis takut dan kita pasti ada jalan keluar. Itu aja. Betul, Ibu Dr. Linda ya, betul. Ada jalan keluar. Saya boleh tambahin ya sedikit. Emang benar, Tuhan itu berjanji tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Itu janji Tuhan ya. Iya. Tapi kitanya, iman yang benar itu bukan iman yang selalu mau menang sebenarnya. Iman itu yang benar-benar trust Tuhan. Biarlah iman kita itu persis seperti Sadrak, Meshach, Abednego. Dia tetap menjalankan taat kepada Tuhan, nggak mau menyembah. Tapi dia bilang Tuhan bisa melepaskan. Tapi walaupun Tuhan tidak melepaskan, dia akan tetap taat. Ya. Sebab seperti yang kita lihat, kayak di Kisah Para Rasul 12, ya, itu ya kalian tulis saja. Itu kan Yakobus itu masa imannya nggak kuat, tapi kan mati martir yang pertama dari itu kan. Tapi Petrus dari penjara dilepaskan. Jadi kadang-kadang ada misteri yang kita tidak mengerti. Ya, jadi sekarang bicara tentang iman, itu kan di Ibrani. Di Ibrani 11 kita baca semua iman, wah semuanya menang. Tapi di Ibrani 11 ayat 36 dikatakan, oke, ada yang mau buka? Ibrani 11 ayat 36. Ibrani 11 ayat 36, yang pertama, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ya, jadi yang saya lihat ya, makanya dulu saya pernah bilang, kalau buat saya, iman saya itu adalah trust 100%. Apa yang Tuhan izinkan terjadi pada saya, I know it's the best for me. Sebab kan sebetulnya Paulus juga bilang di Filipi 1:21 kan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita sampai mati kayak martir ibarat itu ya, tapi itu tetap keuntungan buat kita. Dimana kan dibilang berbahagialah orang yang udah sama Tuhan. Tuhan bilang itu adalah harta bahwa orang kesayangannya datang kepada dia kembali. Ya. Jadi makanya saya bilang apapun yang terjadi, walaupun kelihatannya kalau secara manusia, mata manusia, itu orang imannya kurang ya, sakit kok nggak sembuh atau apa. That's condemnation. Apapun yang terjadi, saya tetap gandolan pada Tuhan. Itu adalah iman yang saya percaya. Bukan, imannya besar, ya dia sakit langsung sembuh, masa langsung menang. Selalu, no, not always. Sebab kita juga lihat dari 12 murid Tuhan, semuanya mati martir kecuali Yohanes. Apa kita bilang itu kekalahan? Enggak kan? Jadi biarlah kita tuh mengerti, jangan sampai kita ke-condemn. Sebabnya saya pernah dengar ada satu hamba Tuhan bilang, kita harus sembuh sebab janji Tuhan. Padahal janji Tuhan ada di satu ayat itu. Jadi orang yang nggak sembuh, mereka itu jadi berasa mereka ke-condemn. Berarti iman saya ini apa? Jadi semua yang disalahin tuh dia sendiri. Akhirnya kan kita mesti
gimana ya, balance lah, lihat semuanya, bahwa tapi yang terutama kita cinta dan kita trust Tuhan. Gitu ya. Dan kita tahu apapun yang Tuhan berikan, itulah yang terbaik sebab Tuhan mengasihi kita. Amin. Amin, amin. Pertanyaan, saya boleh ngomong nih. Pertanyaan saya kepada Linda, itu maksud Linda itu pertanyaannya, apakah orang-orang Kristen itu seharusnya stay di Indo gitu ya, yang Exactly. ini? Is that Yes, your question? pertanyaannya, kalau dia udah jadi Kristen, tapi dia punya kesempatan untuk pergi dan dia nggak berani dianiaya, Iya. because it wasn't squeezed to that position, is it wrong? Or is it just, okay, that's the way? Kalau menurut saya, to me, the main faith itu, as long as we do not deny Jesus. Okay, as a Christian, kalau kita deny Jesus, then that's it, you're not really born again. Kalau sampai di situ. Tapi kalau kesempatannya ada dan orang itu choose to go out, is it okay? Tapi motif, ya makanya itu tiap orang memang ada yang bilang kan it's a choice, right? Tina Ya, bilang bukan, betul. right? Jadi memang kalau kita Motif, memang kita mau melihat untuk for our future, kayak misalnya our family gitu ya, we were Christians too gitu loh, my parents, right? Tapi kita melihatnya waktu itu kan untuk kepentingan anak-anak juga gitu ya, Of course, untuk anak-anaknya. keselamatan. Iya, no, keselamatan of course, and of course for the It's future a better life. education. Jadi kita motifnya itu keluar itu untuk ke education, pendidikan gitu loh. Not Jadi only, a lot of them bukannya karena, well, I don't know. Tapi kalau tapi missionary, if you talking about the missionary, they are memang no, I'm not talking about the missionary. Kalau missionary itu mereka sudah choose dan mereka sudah diberi apa ya? Mandat. Kasih karunia. Kasih karunia untuk kalau Menderita. menderita mati syahid. Okay. Okay, they're willing to go there. They are a different group of missionary itu lain lagi kalau saya bilang. Pilihan hidupnya. Ya, dia udah punya pilihan untuk ke situ dan I believe God will give them strength whatever it is, however it is to go through. Anyway, apakah akhirnya dianiaya, apakah akhirnya is okay, that's a different story. Tapi kalau untuk orang yang lain, orang Christian, how about if they have a choice dan dia diberi kesempatan untuk keluar? Kalau nggak ada kesempatan ya, I mean there's no discussion, right? The answer is one thing, do not deny Jesus. Kalau sampai kita deny Jesus ya berarti ya memang sudah nggak percaya ya. That's the answer menurut saya loh ya, I don't know. But sometimes my question. Yes, in this case, I think you talk to Jesus yourself. Yeah, at That's that the point. answer. Saya boleh kasih Boleh, kesaksian? Pastor. Iya. Pertanyaannya yaitu kalau Yes. if you have a choice, seperti better education, better life, better whatever. Ya, saya boleh kasih kesaksian bahwa saya sebetulnya saya datang ke Kanada tuh tahun 2000 after kerusuhan. Terus sebetulnya saya tuh sudah bisa datang ke Kanada tahun 1990. Jadi saya mengikuti sponsor dari papa. Terus pada waktu itu saya berniat, waktu itu saya sudah pacaran, udah mau married sama Mary. Tahun 91 kita sudah decide mau married gitu. Jadi saya menolak ke Kanada tahun 1990. Saya pikir buat apa? Di Indonesia baik kok gitu ya. Pekerjaan saya bagus tahun 1990 itu bagus sekali pekerjaan saya. Jadi saya pikir buat apa di Kanada gitu loh. Tapi somehow 1998 terjadi kerusuhan. Dan mertua saya habis-habisan dijarah, rumah yang ada isinya jadi sampai kosong. Kemudian saya saya berniat dah. Kalau situ saya mau pindah ke Kanada. Saya apply. Puji Tuhan, 1 tahun dapat. Jadi tahun 99 sebetulnya saya sudah bisa ke Kanada, tapi tahun 2000 saya ke sini. Dan saya setelah beberapa tahun saya tinggal di sini, ada beberapa saudara bilang, wah, waktu itu kan saya belum jadi pendeta, saya jadi masih casual, masih pekerjaan sekuler. Dan ada orang bilang sama saya, wah kamu takut ya tinggal di Indonesia ya, jadi kamu tidak beriman gitu loh. Dia sepertinya mengkondem atau menuduh atau ya bukan menghina ya, maksudnya itu kamu takut gitu ya, kamu takut gitu ya tinggal di Indonesia gitu ya. Tapi saya pikir-pikir Tuhan tuh baik, Tuhan tuh punya rencana sendiri gitu ya terhadap hidup saya dan juga terhadap hidup orang-orang yang
istilah mengungsi lah atau berimigrasi ke negara bukan hanya Kanada, mungkin ada ke Australia. Mereka tuh kalau saya merenungkan, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh punya panggilan masing-masing. Kalau saya waktu tahun 90 nggak jadi, Tuhan panggil tahun 2000 saya ke sini. Jadi Tuhan tuh ada cara-cara tersendiri. Dan kita tidak bisa pakai suatu teori atau pakai rumus, setiap orang harus begini-begini. Enggak. Jadi setiap orang punya panggilan masing-masing. eh, dan Tuhan tuh memelihara kita, dimanapun kita berada. Misalnya saudara saya atau adik istri saya masih tinggal di Indonesia, Tuhan pelihara tuh. Tidak ada yang maksudnya tidak ada yang sampai dibunuh atau intimidasi sama agama lain gitu ya. Pasti Tuhan melindungi. Dan seandainya kita pindah di sini, apakah tidak mungkin kita menderita? Ya pasti kita juga ada kesukaran-kesukaran. Bukan berarti pindah ke Kanada selalu 100% hidup makmur, hidup yang berkelimpahan, belum tentu. Tuhan lagi ajar kita pada waktu kita ada di Indonesia atau ada di Kanada, Tuhan tuh pasti memproses kita sehingga kita bisa belajar tahu siapa Tuhan. Pada waktu kita sakit, pada waktu kita kesusahan, kita tidak ada kerjaan, itulah kita bergantung kepada Tuhan. Jadi wherever kita hidup, kita perlu ingat kita bersyukur sama Tuhan. Kita bisa berdiri, kita bisa duduk, kita bisa sekarang zooming, itu kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti tadi lagu ya, exalted itu, waduh Tuhan ditinggikan, benar-benar Tuhan kita perlu tinggikan setiap hari. Kita ingat bahwa Tuhan itu baik, kita perlu tinggikan karena memang Dia yang layak dipuji dan layak disembah. Itu aja saya pikir kita tidak perlu takut. Hidup dimanapun kita tidak perlu takut. Tuhan pasti punya rencana sendiri. Walaupun choice kita salah, tapi Tuhan akan pimpin hidup kita. Tidak mengignore kita sebagai anak-anaknya. Ya itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Memang Tuhan punya rencana kepada masing-masing manusia, kepada masing-masing kita berbeda-beda. Yang jelas Tuhan akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kita dimanapun kita ada. Ya itu rencana Tuhan. Amin. Makanya kita ngerti tentang itu, kita harus tetap setia. Itu aja, ya. Saya mau tambahin, tapi ini agak maybe 5 menit ya, agak. Oke, di sini dikatakan di 11B, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging. Supaya kita menjauhkan diri dari keinginan daging. Sebab kita tuh mesti tahu ya, di Galatia 5 ayat 16. Coba kita buka sama-sama, 5, 16, dan 17. Ini saya yang bacain deh ya, di Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi yang saya lihat ya, apa itu kita tuh mesti sadar. Warga negara kita sekarang sudah dalam kerajaan Allah. Maka dibilang perantau kan. Itu kalau kalian mau lihat di Filipi 3:20, di Kolose 1:13. Kalian catat aja, nanti bisa belajar sendiri di rumah ya. Filipi 3:20. Kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Ya, Kolose 1:13. Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan Allahnya, anaknya. Jadi kita itu kalau dalam dunia, jadi waktu manusia diciptakan, itu kan tubuh jiwa roh. Roh itu yang dominan, jiwa itu yang roh paling dominan atas jiwa, atas tubuh. Langsung sesudah berbuat dosa, kebalik. Tubuh yang daging, yang dominan, yang biasanya kita tuh selalu mengikuti keinginan daging kita, rohnya yang lemah. Yesus sendiri bilang kan, roh itu sebetulnya penurut, tapi jiwa kita lemah. Nah sekarang makanya bagaimana kita bisa melawan kedagingan kita, itu pertama kita mesti hidup oleh roh, dan sekarang kan roh, jiwa, daging. Daging itu selalu nggak bagus. Selalu kesenangannya kan, ingat nggak yang di 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi dunia dan segala yang di dalamnya, sebab dalam dunia ini keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan dunia lenyap dengan keinginannya. Ya, nah sekarang jadi pertama kita mesti hidup oleh roh, dan kedua sebab kita ada 3 supaya roh kita tambah kuat, itu makanya di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, berubahlah dengan pembaharuan budimu. Jadi kalau roh dan jiwa kita bersatu, maka kita bisa melawan keinginan daging kita.
Ya. Nah, sekarang yang saya lihat, sekarang dosa. Dosa ini, sebenarnya saya sudah sering ngomong, tapi saya berasa ini sangat penting. Terjadinya dosa itu apa? Bagaimana? Dosa itu adalah buah hasil dari pencobaan yang setan berikan dengan keinginan daging kita. Kalau itu bersatu, menghasilkan dosa. Setan itu selalu mau mencobai kita. Tapi hasilnya itu tergantung kita tadi. Kita mau bereaksi dengan keinginan daging kita atau tidak. Ya, sekarang coba kita buka di Yakobus. Yakobus 1:13. Yakobus 1:13. Saya bacain deh ya, biar. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, ini keinginan. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Jadi dosa itu lahir dari pembuahan dari pencobaan dan keinginan daging. Ya, jadi bagaimana supaya kalau setan sih kita nggak bisa kasih tahu jangan cobain kita ya, dia sih selalu cobai kita. Tapi kita bisa menangnya dengan mematikan keinginan daging kita. Oke, jadi cuma ya. Sekarang saudara tahu kan bedanya pengujian dan pencobaan, tahu kan? Makanya di sini kan pencobaan tidak pernah datang dari Allah. Iya. Tapi ujian dari Allah. Iya. Sekarang contoh yang paling gampang, paling bagus, itu adalah buah di Taman Firdaus. Doa baik dan jahat. Tuhan menguji kita dengan mengatakan kamu tidak boleh makan buah itu. Tapi setan mencobai Adam dan Hawa dengan mengatakan makanlah supaya kamu bisa pinter seperti kamu. Ya itu cuma sebab supaya kita punya rahasia bagaimana supaya kita dapat menjauhkan diri dari keinginan daging. Ya Tuhan itu kalau menurut saya setelah dengar banyak jalan seperti di dunia suka ngomong banyak jalan ke Roma. Tuhan udah ngasih banyak jalan ke Roma, yaitu segala Tuhan punya tujuan hidup kita masing-masing itu sudah ditentukan gimana gitu. Tapi kalau kita nggak mau jalan ke Roma, kita jalannya ke Venice, wah itu ngaco itu. Jadi kira-kira gitu kalau menurut saya. Jangan ke Venice. Saya mau tanya, saya mau tanya Inge. Ya. Roh tidak punya keinginan kan? Ya. Siapa yang bilang roh nggak punya keinginan? Ya, roh penurut dia tidak punya keinginan. Kalau menurut saya maaf ya, daging yang punya keinginan. Ya. Nah sekarang kalau kita nih keinginan daging apa keinginan roh? Kalau kita mau rapi, kacamata yang mahal beli, ya kan, baju yang keren, yang hebat, itu keinginan daging kan? Ya. Nah, itu kan nggak dilarang, ya. Yang penting tidak melawan Tuhan. Keinginan daging itu tidak dilarang. Orang perempuan tuh pakai lipstick, pakai make up, itu, ya pakai make up yang mahal-mahal. Itu keinginan daging apa keinginan roh? Daging kan? Nggak dilarang itu. Keinginan daging tapi tidak bertentangan ya dengan roh. Kamu lagi nanya atau lagi mau ngasih tahu sih? Nanya, makanya saya harus begitu. Makanya saya tanya. Sekali lagi ada perempuan semua. Perempuan tuh kalau make up yang mahal, pakai kacamata. Padahal dia nggak perlu pakai kacamata, tapi dia beli yang mahal, saya bagus gitu. Itu keinginan daging kan? Iya betul. Iya. Kalau apa-apa kebanyakan tuh jadi salah. Kalau saya sebetulnya emang kita itu sama Tuhan dikasih roh. Tuhan itu sebetulnya selalu hati nurani kita kasih tahu kita. Ya. Makanya itu tergantung bagaimana relationship kita dengan Tuhan. Sebab segala sesuatu tuh bisa. Sebab saya di sini di Petrus kalau nggak salah juga ada perempuan jangan berkepang-kepang, jangan pakai emas, jangan gini, jangan gitu. Tapi sekarang ada hamba Tuhan bilang, Tuhan di dalam bait Allah semua mesti disalutin sama emas. Ya itu. Nah, kita kan bait Allah. Seorang itu bisa atau tadi yang siapa yang bilang ya bisa mengecam orang dengan Bible, bisa itu Bible itu makanya sekarang saya selalu bilang ya kalau
yang terutama, biarlah relation kita dengan Tuhan itu dekat. Kita tahu firman Tuhan, that is the main point. Sebabnya kalau orang itu, makanya Tuhan bilang, biarlah kita dewasa dalam Tuhan, jangan mau diombang-ambingkan. Orang suka jadi bingung, ini benar, ini salah. Biarlah, makanya ya, misalnya sekarang saya ngomong kayak tentang tithing, ya, perpuluhan. Dulu saya emang bukan Kristen, saya tidak mengerti. Tapi waktu saya melakukan perpuluhan, saya tanya Tuhan sendiri. Tuhan maunya saya melakukan perpuluhan atau enggak? Saya dan Steve sama-sama doa puasa. Jawabannya Tuhan, saya makanya bilang, antara kita sama Tuhan itu personal relationship. Nggak ada kayak apa. Jadi sekarang, walaupun ada orang bilang, malah tithing itu dosa, tithing itu nggak benar. Buat saya nggak, gitu ya, langsung nggak tithing atau, tahu nggak, jangan kita diombang-ambingkan. Kita sendiri mempunyai personal relationship dengan Tuhan. Benar. Jadi jangan kita tuh, ini, tahu nggak, sebab saya bilang, makanya kalau dulu seperti yang si Pasar Ibu ngomong, dulu tuh setan kalau kasih pencobaan tuh kita berbuat jahat. Sekarang udah enggak. Sekarang yang dia bilang kan jadi sibuk. Jadi setan tuh udah sekarang lebih lebih licik, lebih pintar, lebih semua. Ya. Jadi tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu solid. Walaupun kadang-kadang bisa salah. Tapi tadi yang dibilangin, makanya biar salah, seperti sekarang cerita lagi tentang Yusufnya Maria, papinya Yesus. Dia mau menceraikan Maria, apa dia salah? Nggak salah. Sebabnya tautonya Maria pergi ke Elizabeth, pulang-pulang mengandung. Dan mengandung itu kan di mata orang kan nggak pernah, itu kan pertama kali kandungan yang miracle. Jadi dia mau menceraikan nggak salah. Tapi Tuhan itu selalu meluruskan jalan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Ya, jadi itu aja yang saya mau bilang. Dan ini ada satu lagi yang saya mau ini ya, di ayat 2:17. Hormatilah semua orang. Ya kan dikatakan gitu ya. Coba sekarang kita buka Amsal 14. Amsal 14 itu di ayat 21 sama 31. Saya yang baca ya, kalian tulis saja, nanti kalian bisa cek di rumah, kalau mau baca sendiri. Di Amsal 14 ayat 21 dikatakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Sekarang 14:31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Amin. Oke, amin, gitu aja. Kalau menurut John, itu self-explanatory. Gak usah diterang-terangin lagi, benar nggak? John Michael atau Johnnya Linda? Johnnya Linda. Firman Tuhan tuh banyak yang sudah jelas sekali, apanya yang mau diterangin lagi. Tirta, pokoknya jangan jadi batu sandungan lah, Tirta. Bersolek berapa, jangan sampai revealing. Revealing itu apa ya? Revealing. Pokoknya jangan jadi batu sandungan sebisa mungkin. Iya, that's it. That's the worst thing. Solek oke, pakai lipstick oke, yang tua-tua ini perlu pakai lipstick. Terus terang aja, kalau orang menikah tuh lipstiknya tebal, saya bilang sebaiknya mendingan jangan tebal-tebal. Asal jangan kebanyakan kurang bagus. Memberi inilah. Jadi pokoknya kita juga nggak perlu cuma dikonde pakai kain kebaya. Oke, saya cuma lihat jamnya 12:26. Ini kalau diterusin pasti nggak pernah berhenti. Dan isinya sangat bagus. Saya mau bersyukur pada Arvia. Terima kasih Arvia. Kamu benar duduknya udah kayak farmasis di situ. Enggak, sebagai pendeta sekarang. Oke, sekarang pendeta, saya melihatnya kamu persiapan kamu sangat dalam. Kamu bisa membicarakan semua ayat satu persatu. Akhirnya lihat resultnya setiap orang itu bisa keluar ngomong-ngomongannya. Jadi sebenarnya itu saya menghargai lansia. Facilitator. Ya, saya menghargai lansia. Semuanya itu punya pendapat yang sungguh bisa menolong semua orang lah. Ya, biarlah kita semua jadi hidup di dalam lansia yang lebih bergembira dalam hal kita berdiskusi gini. Oke, siapa yang masih mau terang masih ada 5 menit. Sampaikan, kalau enggak ya sudah. Oke, apa itu kita sebelum tutup dalam doa cuma ingetin for next time.
si Medi bilang oh lagi. Sebab fasiliter Medi dan praise worship Linda and John. Yeay. Lagu saya sudah diambil semua sama si Xiuyang. Oh, kamu mau lagu itu ya? Tapi nggak apa-apa kok. Sebetulnya mau diulang kembali jadi tambah Nggak meresap. apa-apa. Kamu ulang lagi nggak apa-apa. It's singing for the song. Tahu-tahu hari ini udah dimainin. Oke. Oke. Lagunya bagus kok. Itu Oh, ya, kamu boleh janjian sama Suhyang lah. Nah, kamu kasih tahu saya nanti. yang milih sekarang. I didn't know. Lagu itu penting sekali sebab kalau dilihat Iya. kata-katanya itu Tuhan sungguh Puji-pujian. baik ya, selalu bersangkutan dengan apa yang bakal kita ngomongan. Itu kita Hey, so we diskusi. have to think about it more. Ya, oke. Sekarang mungkin Inge yang kalau Iya. mau tutup. Oke, mari kita tutup. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu Bapak. Firman-Mu adalah dasar dan memegang otoriti dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua di sini dapat hidup di dalam firman-Mu dan firman-Mu hidup di dalam kami Bapak. Dan kita selalu bisa taat dan tunduk kepada firman-Mu karena itu adalah kasih karunia dari Engkau yang memampukan kami melakukan itu Bapak. Dan kami juga Bapak bisa mengenal Engkau lebih benar, lebih dalam lagi Bapak. Dan semoga kami selalu hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu yang sempurna. Yes. Dan selalu meninggikan, memuliakan Engkau. Selalu dapat menjadi saksi-Mu yang hidup. Dapat menjadi garam dunia, Bapak. Tetapi terutama, Bapak, kami selalu dapat menyenangkan dan berkenan di hati-Mu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Thank you. Jangan lupa Bye-bye. exercise sendiri di rumah ya. Exercise buat kita penting. Thank you. Yes. Oke, saya hitung Balik ya. 1, Bye. 2, 3.